Say once more, ada assist on Figo, Caviatu, and on Kaka, so 3 assists. Not want to be selfish, but I'm a striker, so I'm always saying what it is. So 2 goals, 3. Shin Tae-yong siap memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begini faktanya. Shin Tae-yong siap memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Jens Raven untuk dipanggil ke timnas Indonesia senior pada matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024 sangat terbuka. Penyebabnya adalah penyerang berusia 18 tahun ini menunjukkan performa gemilang saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang dengan tinggi badan 189 cm ini tampil efektif di ajang tahunan tersebut. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pada dua laga awal melawan Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski demikian, penyerang FC Dordrecht U21 ini berhasil mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan pada matchday ketiga grup A, saat timnas Indonesia U19 menghadapi Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama untuk timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist untuk gol yang dibuat oleh Figo Dennis, Arhan Kaka, dan Caviatu Rizky. Fakta di atas menunjukkan bahwa Jens Raven tampil luar biasa jika diberi kesempatan lebih. Setelah bersinar di level U19, tidak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih lagi, timnas Indonesia saat ini belum memiliki penyerang andal. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Jens Raven sudah pantas menjadi mesin gol timnas Indonesia senior untuk menghadapi ronde 3 nanti? Mengingat di turnamen AFF U19 ini, Jens Raven sangat menggila. Atau justru, Jens Raven belum pantas memperkuat timnas senior? Mengingat lawan di Piala AFF belum bisa membuktikan kualitasnya. Karena lawan-lawan timnas Indonesia U19 levelnya masih di bawah Indonesia. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menarik untuk menanti keputusan apa yang akan diambil oleh Shin Tae-yong. Selagi belum berhasil mendaratkan Ula Romeni, tidak ada salahnya untuk mencoba Jens Raven saat timnas Indonesia bertandang ke Arab Saudi, 5 September 2024, dan menjamu Australia, 10 September 2024. Lebih lanjut, memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior adalah langkah yang tepat. Penampilannya di Piala AFF U19 2024 menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar dan kemampuan untuk bersinar di level yang lebih tinggi. Ketika timnas Indonesia masih kesulitan menemukan penyerang andal, memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat seperti Jens Raven bisa menjadi solusi. Selain itu, pengalaman bermain di babak kualifikasi Piala Dunia akan sangat berharga bagi perkembangan karir Jens. Kepercayaan diri yang didapat dari penampilan di ajang internasional bisa meningkatkan performanya lebih jauh.
Dengan ketajaman dan kemampuan mencetak golnya, Jens Raven bisa memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Keputusan Sintayong untuk memanggil Jens Raven juga bisa memberikan sinyal positif kepada pemain muda lainnya bahwa mereka punya kesempatan untuk menembus tim senior jika menunjukkan performa yang konsisten. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda untuk terus berusaha dan berkembang. Namun, penting juga untuk memberikan Jens Raven dukungan dan bimbingan yang tepat agar ia bisa beradaptasi dengan cepat di level senior. Dengan kombinasi talenta muda dan pengalaman, timnas Indonesia bisa memiliki prospek cerah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk Jens Raven. Jens, kamu telah menunjukkan bakat luar biasa di level U19, dan sekarang saatnya melangkah lebih jauh. Teruslah berlatih dengan tekun, jaga semangat dan fokusmu. Kesempatan bermain di timnas Indonesia senior adalah hasil dari kerja keras dan dedikasimu. Jangan pernah ragu pada kemampuanmu, karena kamu punya potensi besar untuk menginspirasi dan membawa perubahan bagi tim. Bermainlah dengan hati, nikmati setiap momen di lapangan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah bintang masa depan sepak bola Indonesia. Terus maju, pantang menyerah, dan percaya pada dirimu sendiri. Indonesia mendukungmu. Sangat pahit. Ula Romeni gagal perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Proses naturalisasi Ula Romeni oleh PSSI tampaknya menghadapi tantangan berat. Pemain muda berbakat ini masih ragu untuk menerima tawaran PSSI, dengan alasan yang kini mulai terungkap, para pendukung timnas Indonesia sangat berharap melihat Ula Romeni berseragam merah putih. Hal ini membuat mereka terus mendesak PSSI terkait perkembangan proses naturalisasi Ula Romeni, dengan jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Ketidakpastian ini membuat para penggemar timnas Indonesia semakin gelisah. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan striker hebat seperti Ula Romeni, terutama menghadapi tim-tim kuat dari Asia dan Eropa. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand akan berhadapan dengan pemain-pemain top seperti Kaoru Mitoma dan Wataru Endo dari timnas Jepang, yang merupakan lawan berat bagi timnas Indonesia. Belum lagi ada Arab Saudi, Australia, Tiongkok, dan Bahrain yang juga tidak bisa dianggap remeh. Karena tantangan besar ini, Sintayong dan Erick Thohir berusaha mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah menyusun daftar nama-nama potensial yang bisa dinaturalisasi. Mereka berharap pemain-pemain tersebut bisa tampil di pertandingan pertama dan kedua pada September nanti. Namun, upaya PSSI tampaknya menemui banyak hambatan. Nama-nama seperti Kevin Dix, Ula Romeni, dan Mees Hilgers belum menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal, mereka sangat dibutuhkan, terutama Ula Romeni yang diharapkan bisa mengatasi krisis striker. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan pemain lainnya memiliki alasan kuat untuk menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah mereka masih ragu dengan masa depan karir mereka jika berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka, terutama karir, kata Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Anggota tim naturalisasi tersebut juga melihat bahwa para pemain keturunan ini masih yakin bisa menembus timnas asal mereka. Meski sulit, pemain seperti Ula Romeni dan Mees Hilgers masih muda, sehingga mereka masih bisa berjuang untuk membela timnas Belanda. Karena alasan ini, Ula Romeni dan pemain keturunan lainnya akan sulit untuk didapatkan oleh timnas Indonesia sebagai striker. Keinginan kuat Sintayong dan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan sangat jelas. Mereka berupaya keras untuk menarik pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia, namun, proses naturalisasi ini tidaklah mudah. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pemain dan keluarga mereka, termasuk karir profesional dan masa depan. Ula Romeni, yang diharapkan menjadi solusi di lini depan timnas Indonesia, adalah contoh nyata dari kompleksitas proses ini.
Meski memiliki potensi besar, keputusan untuk mengganti kewarganegaraan bukanlah hal yang bisa diambil dengan mudah. Pemain muda ini harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk peluang karir di Eropa dan kemungkinan membela timnas Belanda di masa depan. PSSI, di sisi lain, harus terus berupaya mencari solusi dan alternatif terbaik untuk mengatasi krisis striker di timnas Indonesia. Selain upaya naturalisasi, PSSI juga perlu fokus pada pengembangan talenta lokal yang bisa diandalkan di lini depan. Investasi dalam pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas liga domestik adalah langkah penting yang harus diambil. Dukungan dan pemahaman dari para fans juga sangat diperlukan. Fans harus menyadari bahwa proses naturalisasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu. Mereka juga harus memberikan dukungan penuh kepada para pemain lokal yang saat ini berjuang di timnas Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, pemain lokal bisa berkembang dan menjadi andalan di masa depan. Dalam jangka panjang, keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua pemain bintang. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kerja sama seluruh elemen tim serta dukungan dari seluruh bangsa. Shin Tae-yong dan timnya harus terus bekerja keras untuk menemukan formula terbaik yang bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi lainnya. Semoga upaya PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas bisa membuahkan hasil. Dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Lebih lanjut, tantangan yang dihadapi PSSI dalam upaya menaturalisasi pemain seperti Ula Romeni. Ini menunjukkan kompleksitas dari proses naturalisasi, yang melibatkan tidak hanya aspek teknis sepak bola tetapi juga pertimbangan pribadi dan karir dari pemain itu sendiri. Pendekatan PSSI dan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan adalah langkah yang ambisius dan potensial memberikan hasil positif bagi tim. Namun, artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Pengembangan pemain lokal dan dukungan dari semua pihak, termasuk fans, adalah kunci untuk mencapai sukses jangka panjang. Secara keseluruhan, ini mencerminkan upaya serius dari PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, namun juga mengingatkan bahwa proses ini tidak mudah dan memerlukan dukungan luas serta perencanaan yang matang. Untuk para pemain, pelatih, dan pendukung timnas Indonesia, mari kita ingat bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Meski proses naturalisasi dan pengembangan tim mungkin menghadapi rintangan, dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, kita bisa meraih impian besar kita. PSSI, Shin Tae-yong, dan seluruh tim sudah bekerja keras untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mari kita terus memberikan dukungan penuh dan percaya bahwa bersama, kita bisa mencapai prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan, tetapi dengan komitmen dan keyakinan, kita bisa mengatasi setiap hambatan. Ingat, setiap langkah kecil menuju perbaikan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar kita. Ayo, Indonesia! Bersama, kita bisa! Didasari rasa iri, masyarakat Vietnam meledek timnas Indonesia U19 yang lolos semifinal Piala AFF U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Masyarakat Vietnam mengolok-olok timnas Indonesia U19 yang berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024, memicu reaksi dari netizen Indonesia. Banyak yang merasa geram dan membalas dengan menyerang balik para fans timnas Vietnam. Timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke semifinal dengan catatan sempurna. Dalam grup A yang diisi oleh Kamboja, Timor Leste, dan Filipina U19, tim yang dilatih oleh Indra Syafri ini berhasil meraih 3 kemenangan, hanya kebobolan 2 kali. Meski tampil cemerlang, timnas Indonesia U19 tetap mendapat ejekan dari beberapa fans timnas Vietnam. Hal ini terlihat dari komentar di akun fanbase Facebook ASEAN Football. Dalam unggahan terbaru yang menampilkan hasil pertandingan antara timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste U19,
Beberapa fans Vietnam tampak kecewa dan mengejek pasukan Garuda Nusantara. Bahkan, ada yang menganggap timnas Indonesia U19 masih belum bisa mencapai level Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia tengah berusaha semaksimal mungkin mengurangi jarak besar antara mereka dan dua negara terkuat dan terhebat sepanjang masa di ASEAN, bunyi salah satu komentar masyarakat Vietnam di Facebook ASEAN Football, yang dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024. Menurut netizen Vietnam tersebut, dua negara terkuat di Asia Tenggara adalah Vietnam dan Thailand. Memang, dalam beberapa tahun terakhir Vietnam dan Thailand merupakan tim terkuat di Asia Tenggara. Namun, perlahan-lahan posisi tersebut mulai digeser oleh timnas Indonesia yang kembali menunjukkan kekuatannya. Menariknya, komentar fans timnas Vietnam tersebut tidak sejalan dengan pencapaian Golden Star Warriors di Piala AFF U19 2024. Tim Vietnam U19 sudah dipastikan gugur dari turnamen tersebut. Berada di grup B, Vietnam kini berada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Grup B masih menyisakan 1 pertandingan lagi, namun Vietnam U19 tetap tidak bisa lolos ke semifinal karena Australia U19 sudah mengunci posisi juara grup B. Pada babak semifinal nanti, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia atau Thailand yang masih harus memainkan pertandingan terakhir grup C. Timnas Indonesia U19 sendiri baru saja menutup pertandingan terakhir grup A dengan kemenangan 6-2 atas Timor Leste U19 pada Selasa, 23 Juli 2024. Lebih lanjut, dalam situasi ini, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Pertama, keberhasilan timnas Indonesia U19 mencapai semifinal Piala AFF U19 2024 dengan rekor sempurna menunjukkan potensi dan kemampuan tim ini. Namun, ejekan dari fans timnas Vietnam mungkin mencerminkan rasa frustrasi atau kekecewaan, terutama mengingat performa Vietnam U19 yang kurang memuaskan dalam turnamen ini. Di satu sisi, komentar seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk provokasi atau psychological warfare dalam dunia olahraga, yang sering terjadi antara rival atau tim-tim dari negara yang sama-sama kuat. Di sisi lain, reaksi dari netizen Indonesia yang membalas dengan kemarahan bisa dimengerti sebagai bentuk dukungan dan patriotisme. Namun, penting untuk mengingat bahwa persaingan olahraga seharusnya membawa semangat sportivitas dan saling menghormati. Kedua belah pihak, baik fans Vietnam maupun Indonesia, sebaiknya menjaga sikap positif dan tidak membiarkan persaingan ini berubah menjadi sesuatu yang negatif. Yang terpenting adalah memberikan dukungan kepada tim masing-masing dengan cara yang sportif dan menghargai pencapaian satu sama lain. Tetaplah bersemangat dan teruslah berjuang. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Keberhasilan tidak selalu diukur dari kemenangan, tetapi dari usaha dan ketekunan yang kita tunjukkan. Teruslah berlatih, perbaiki kekurangan, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Untuk timnas Indonesia U19, kalian sudah menunjukkan performa yang luar biasa di Piala AFF U19 2024. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kalian adalah tim yang patut diperhitungkan. Jangan biarkan komentar negatif memengaruhi semangat kalian. Jadikan itu sebagai motivasi untuk tampil lebih baik lagi. Semoga sukses di pertandingan berikutnya. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes girang latihan bareng Hugo Lloris. Sudah tidak sabar main untuk MLS All-Star. Kiper asal Indonesia, Martin Paes, bergabung dalam latihan perdana MLS All-Star pada Senin, 22 Juli 2024, waktu Amerika Serikat. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Martin Paes langsung berlatih bersama mantan penjaga gawang timnas Prancis, Hugo Lloris. Latihan perdana MLS All-Star diadakan di Columbus, Ohio. Martin Paes masuk dalam skuad MLS All-Star untuk menghadapi Liga MX All-Star, Liga Meksiko. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Lower.com Field, Columbus, Ohio pada Kamis, 25 Juli 2024, pagi waktu Indonesia. Martin Paes sangat senang bisa berlatih bersama legenda timnas Prancis tersebut. Ia membagikan momennya berlatih bersama Hugo Lloris di akun Instagram pribadinya.
Bersyukur bisa memulai pekan ini dengan menyenangkan, ujar Martin Paes di Instagram pribadinya. Di akun Instagram MLS, terlihat bahwa latihan perdana tim sudah diikuti oleh banyak pemain. Namun, Martin Paes menerima kabar buruk pada hari pertamanya berlatih. Lionel Messi dan Luis Suarez, yang bermain untuk Inter Miami, dipastikan absen dalam laga All-Star tahun ini. Keduanya absen karena cedera. Lionel Messi mengalami cedera setelah membawa Argentina menjadi juara Copa America 2024, sementara Luis Suarez mengalami cedera pada bagian lutut. Meski begitu, Martin Paes akan bermain dengan beberapa rekan setim Lionel Messi lainnya, seperti Sergio Busquets dan Jordi Alba, di skuad MLS All-Star. Selain itu, Martin Paes juga akan satu tim dengan banyak pemain terkenal lainnya di MLS All-Star. Selain Hugo Lloris, ada Roman Burki yang pernah menjadi penjaga gawang utama Borussia Dortmund. Ada juga pemain terkenal lainnya seperti Christian Benteke, Federico Bernardeschi, Hector Herrera, hingga Riqui Puig. Paes mengungkapkan kegembiraannya untuk bermain bersama MLS All-Star dalam wawancara resminya di akun Twitter milik FC Dallas. Saya sudah tidak sabar menanti Petar, Musa, rekan setim di FC Dallas, bergabung siang ini, ujar Martin Paes dilansir bolasport.com dari Twitter resmi klub FC Dallas. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan. Dia pantas mendapatkannya. Kita nikmati pengalamannya. Bermain di T-Skill Challenge dulu, mencobanya setiap hari, dan kemudian hari pertandingan di mana saya ingin mewakili klub dan diri sendiri sebaik mungkin. Saya pikir ini membuatnya sedikit lebih mudah, karena kita sudah setim bersama dan sudah saling memahami. Kemarin, kami pergi ke konser Marshmello bersama para pemain Columbus, dengan Thiago Martins dari New York City. Jadi, saya sudah bertemu dengan beberapa pemain lain. Dan saya pikir 3 hari terakhir ini seperti berkompetisi. Rekan-rekan setim biasanya berkompetisi, tetapi kita saling mengenal. Dan itu sangat bagus. Dan seperti yang Anda lihat di NBA dan hal-hal seperti itu, membentuk komunitas dan menjadi lebih memahami satu sama lain. Karena pada akhirnya, kita semua adalah pesaing, tetapi senang bisa bertemu dengan mereka, ujarnya. Lebih lanjut, pengalaman Martin Paes dalam mengikuti latihan perdana MLS All-Star dan antusiasmenya bertemu dengan pemain-pemain terkenal. Terjemahan ini mempertahankan nuansa asli cerita dan memberikan informasi yang jelas tentang keterlibatan Paes dalam acara tersebut. Ini juga menggambarkan persahabatan dan profesionalisme di antara pemain, meskipun mereka biasanya bersaing satu sama lain. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Hugo Lloris, Sergio Busquets, dan Roman Burki menambah bobot dan daya tarik acara tersebut. Secara keseluruhan, ini adalah pandangan yang positif dan menginspirasi tentang karir Martin Paes dan kesempatan yang ia dapatkan untuk berlatih dan bermain dengan para pemain bintang. Martin Paes menunjukkan bahwa mimpi bisa tercapai dengan kerja keras dan dedikasi. Bergabung dalam MLS All-Star adalah pencapaian besar, terutama saat berlatih bersama legenda seperti Hugo Lloris. Ini mengingatkan kita bahwa dengan fokus dan ketekunan, kita bisa meraih peluang besar dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Jangan pernah ragu untuk mengejar mimpi, karena setiap langkah kecil menuju tujuan adalah langkah menuju kesuksesan. Tetaplah bersemangat dan percaya pada diri sendiri, karena perjalanan Anda adalah milik Anda untuk ditulis. Indra Syafri cari swat terbaik untuk semifinal, sudahi jatah main Arhan Kakak dan mulai percaya Jens Raven. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Indra Syafri harus menjaga perkembangan Arhan Kakak dengan tidak memberinya beban berat untuk bermain di semifinal Piala ASEAN U19 2024. Meski berhasil membawa timnas U19 Indonesia ke semifinal Piala ASEAN U19 2024, Indra Syafri tetap mendapat kritik. Garuda Muda memenangkan 3 pertandingan di grup A dan mencetak 13 gol, namun tetap mendapatkan kritikan dari netizen. Indonesia kini menanti lawan di babak semifinal, antara Malaysia atau Thailand dari grup C, pertandingan melawan Malaysia atau
Thailand diprediksi akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan 3 laga di fase grup. Salah satu kritik terbesar terhadap Indra Syafri adalah kepercayaannya yang terlalu besar terhadap penyerang termuda, Arhan Kaka. Arhan Kaka membawa reputasi sebagai penyerang utama timnas U17 di Piala AFF U16 2024. Kualifikasi Piala Asia U17 2023, dan Piala Dunia U17 2023, namun, dalam Piala ASEAN U19 2024, usianya baru 16 tahun dan kurang berpengalaman dibandingkan Jens Raven dan Muhammad Ragil. Meskipun demikian, Indra tetap mempercayai Arhan sebagai starter dalam 2 laga pertama melawan Filipina dan Kamboja. Tidak ada gol yang tercipta dari Arhan dalam 2 laga tersebut, hanya serangkaian sentuhan yang hilang bola. Semakin sering ia melakukan kesalahan, semakin menurun kepercayaan dirinya. Ketika wonderkid Persis Solo akhirnya mencetak gol pada laga ketiga, itu berkat kemurahan hati Jens Raven. Arhan bahkan tidak berani menatap ke atas saat merayakan gol tersebut karena itu bukan hasil kerja kerasnya sendiri. Dengan kepercayaan diri yang rendah ini, Indra Syafri seharusnya menahan diri untuk tidak memberi beban tambahan pada Arhan. Ia masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk tampil di Piala ASEAN U19 pada edisi mendatang. Pelatih Indra masih mencari skuad terbaik untuk dimainkan di semifinal dan final pekan ini. Yang penting tim ini di semifinalnya kita benar-benar berhitung siapa skuad terbaik, ucap Indra. Cara bermainnya seperti apa yang nanti akan kita lakukan, tentu menunggu lawannya siapa. Melihat performa di 3 pertandingan fase grup, seharusnya skuad terbaiknya termasuk Jens Raven sebagai starter. Raven hanya 1 kali menjadi starter, tetapi berhasil menjadi top scorer tim dengan 3 gol dan 3 assist. Menjadi pertanyaan juga, mengapa Muhammad Ragil yang memiliki menit bermain dan gol lebih banyak di Liga 1 hanya mendapatkan 45 menit di sepanjang fase grup? Lebih lanjut, terlihat bahwa Indra Syafri mendapat kritik karena terlalu mengandalkan Arhan Kaka, yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman dibandingkan pemain lain seperti Jens Raven dan Muhammad Ragil. Meskipun Arhan memiliki potensi besar dan pengalaman di tingkat U17, memasukkannya sebagai starter di turnamen besar seperti Piala ASEAN U19 mungkin menambah tekanan yang tidak perlu pada pemain muda tersebut. Keputusan Indra Syafri untuk memberikan Arhan lebih banyak waktu bermain bisa dilihat sebagai usaha untuk mengembangkan pemain muda berbakat ini. Namun, hal ini juga membawa risiko menurunkan kepercayaan dirinya jika hasilnya tidak sesuai harapan, seperti yang terlihat dari 2 pertandingan awal tanpa gol. Di sisi lain, Jens Raven dan Muhammad Ragil yang lebih berpengalaman tampaknya tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk tampil maksimal. Secara keseluruhan, keputusan mengenai siapa yang harus dimainkan dalam pertandingan penting seperti semifinal perlu dipertimbangkan dengan matang. Indra Syafri mungkin harus lebih berhati-hati dalam memilih pemain, memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi mental dan fisik terbaik, serta tidak terlalu membebani pemain muda dengan ekspektasi yang tinggi. Balancing antara memberikan pengalaman kepada pemain muda dan mencapai hasil yang diinginkan adalah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelatih, dan disinilah keputusan taktis menjadi sangat penting. Untuk Arhan Kaka dan seluruh tim Garuda Muda, perjalanan kalian di Piala ASEAN U19 2024 ini adalah kesempatan luar biasa untuk belajar dan berkembang. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik itu kemenangan maupun kekalahan, adalah langkah penting menuju kesuksesan. Arhan, kamu memiliki bakat luar biasa dan masa depan yang cerah. Jangan biarkan kesalahan atau momen sulit mengurangi semangatmu. Gunakan setiap kesempatan di lapangan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kepercayaan dirimu adalah kunci, terus berlatih dan percayalah pada kemampuanmu. Untuk tim, kalian semua adalah bagian dari keluarga besar yang saling mendukung. Ketika satu pemain jatuh, yang lain harus membantu bangkit. Bersatu, fokus, dan mainkan setiap pertandingan dengan hati dan semangat pantang menyerah. Keberhasilan bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dan tumbuh bersama sebagai tim. Ingat, setiap pemain besar pun pernah mengalami kesulitan. Teruslah berjuang, belajar dari pengalaman, dan nikmati setiap momen di lapangan. Masa depan cerah bagi kalian semua, dan ini baru permulaan dari perjalanan yang luar biasa. Tetap semangat, Garuda Muda! Ketimbang Mr. Roy, Jens Raven lebih senang disamakan dengan Lewandowski atau Harry Kane. Nah, seperti biasa teman-teman,
Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jens Raven, pemain timnas U19 Indonesia, lebih senang dibandingkan dengan Robert Lewandowski atau Harry Kane daripada Ruud van Nistelrooy. Menurutnya, perbandingan ini lebih relevan dengan era sepak bola saat ini. Jens Raven menyatakan bahwa banyak orang Indonesia yang membandingkannya dengan Van Nistelrooy, tetapi Van Nistelrooy berjaya pada era 2000-an hingga 2010-an, yang berbeda dengan era bermainnya saat ini. Oleh karena itu, ia lebih melihat dirinya mirip dengan Lewandowski atau Harry Kane, yang saat ini dianggap sebagai striker terbaik. Saya mendengar banyak orang Indonesia berkata saya mirip Van Nistelrooy. Tapi, dia besar bukan di era saya bermain. Jadi, saya lebih melihat pemain seperti Robert Lewandowski atau Harry Kane. Akan lebih menyenangkan jika para penggemar menyamakan saya dengan mereka, kata Jens Raven. Nama Jens Raven saat ini sedang menjadi sorotan di timnas U19 Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini tampil gemilang di Asian Cup U19 2024 dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan. Gol-gol tersebut dicetak ke gawang Filipina dan Timor Leste, dengan 1 gol melawan Filipina dan 2 gol melawan Timor Leste. Selain itu, ia juga mencatatkan hat-trick assist dalam pertandingan melawan Timor Leste. Penampilan impresif Jens Raven semakin sempurna setelah timnas U19 Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal Asian Cup U19 2024 sebagai juara grup A. Tim asuhan Indra Syafri ini akan menghadapi Thailand atau Malaysia di babak semifinal yang dijadwalkan pada 27 Juli mendatang. Lebih lanjut, Jens Raven menunjukkan pemahaman yang baik tentang peran dan gaya bermainnya di lapangan dengan menyebut Lewandowski dan Harry Kane sebagai referensinya. Kedua pemain ini dikenal sebagai striker modern dengan kemampuan lengkap dalam mencetak gol dan berkontribusi dalam permainan tim, sesuatu yang mungkin juga ingin dicapai oleh Raven dalam karirnya. Pilihan untuk tidak disamakan dengan Van Nistelrooy, meski merupakan legenda, menunjukkan bahwa Raven lebih fokus pada era saat ini dan gaya bermain yang lebih relevan dengan permainan modern. Ini bisa menunjukkan ambisinya untuk terus berkembang dan mencapai level yang setara dengan pemain-pemain top dunia saat ini. Penampilan impresifnya di Asian Cup U19 2024, dengan mencetak gol dan assist, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar. Jika ia terus berkembang dan mempertahankan konsistensi, Raven bisa menjadi salah satu striker masa depan yang cerah bagi timnas Indonesia. Jens Raven, perjalananmu di sepak bola baru saja dimulai, dan pencapaianmu di usia muda ini adalah bukti bakat dan kerja keras yang luar biasa. Tetaplah berfokus pada tujuanmu dan teruslah berkembang, baik dalam keterampilan di lapangan maupun mentalitas sebagai pemain profesional. Ingat, setiap langkah kecil ke depan adalah kemajuan, dan setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi dengan permainan. Lihatlah kepada pemain-pemain besar seperti Lewandowski dan Kane, tidak hanya untuk meniru gaya mereka tetapi juga untuk memahami etos kerja dan dedikasi yang membuat mereka sukses. Ketika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa setiap pemain hebat pernah berada di posisi yang sama. Kesuksesan adalah hasil dari ketekunan dan komitmen. Tetap rendah hati, selalu belajar, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Indonesia bangga denganmu, dan masa depan yang cerah menantimu jika kamu terus berusaha. Teruslah berjuang dan jadilah inspirasi bagi generasi mendatang.